Sebenarnya banyak yang ingin ikut Ansor, tapi kita hanya menginginkan mereka ikut. Kita tidak pernah masuk ke sana, tidak pernah merangkul, tidak pernah mengundang, sehingga mereka mau masuk ke majelis wegah disit, pamane ngawake kotor, nyong ora bisa ngaji. Itu problem. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami di podcast Abal-Abal. Sing penting ansore ora abal-abal. Kompak luar biasa ya. Selamat datang sahabat-sahabat saya dari Pager Bareng. Siap. Ini Bisa bener ya. Grogi ini saya sahabat. Dengan postur yang sangat ideal, besar, pakaian yang sangat komplit. Aduh. Siap. Aduh, ini sahabat saya mendatangkan lagi dua kader dari Kecamatan Pager Bareng, Kecamatan Perbatasan Brebes, benteng pertama Bari ya, benteng pertama perbatasan. Biasanya ngondo konteng-teng ya perang ya. Ya. Di sebelah kiri saya ada sahabat ketua Mas Badrun. Siap. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat kabar? Sehat alhamdulillah. Senyum loh. Dan di sebelah kanan saya ada Mas sahabat Sepul sebagai Kasatma. Siap. Iya bener ya? Siap. Kasatma berarti sekretaris. Ya, siap. Sing bagian nulis. Siap. Banser nulisin apa berarti? Nyatet yo sing urung diuli THR sama. Aduh. Banser yang jawabnya banter siap. Iya. Ya wes. Ini sahabat Badrun, ketua PAC Kecamatan Pager Bareng sudah menjabat berapa lama ini? Kalau menjabat berarti baru 2 bulan lah. Menjabat baru 2 bulan. Kita mulai dari Februari tanggal 6 Februari, berarti Februari, Maret, April lah. Belum ada 2 bulan lah. Masih baru. Konferensi kapan? Konferensi bulan Januari. Berarti Januari, langsung 5 Januari terus 6 Februarinya kita langsung pelantikan. pelantikan. Iya. Berarti adem ayam kayaknya konferensinya ya. adem ayam, tentrem, laka masalah. Biasanya kan konferensi dibumbui dengan intrik-intrik tertentu gitu. Ya itu sih ada, tapi kan kita nikmati saja lah. Iya, itu memang bagian dari proses organisasi gitu ya. Organisasi. Dulunya gimana? Aktif di mana saja sebelum menjabat Kalau jadi ketua? aktif dulu tahun 2010 sampai 2014 di PC Ibnu Kabupaten Cirebon. Cirebon? Ya 2 periode saya malah di Kabupaten Cirebon. Jadi sahabat-sahabat saya, teman rekan-rekan saya malah dari Cirebon banyaknya. Kemudian merantau, pulang dari Cirebon tahun 2016. Kita merantau di Cilacap, Semarang, dan alhamdulillah saya bergabung dengan PC Ibnu Cilacap. Bisa montang manting mun anak Cirebon, anak Cilacap, kepimen gue. Itulah hebatnya saya. Kepimen. Kenapa pertama di Cirebon? Itu gimana? Kalau 2006 sampai 2016 itu memang saya mondok di Cirebon. Mondok. Terus kuliah juga di Cirebon. Jadi memang ibu saya juga di Cirebon, istri saya juga di Cirebon. Jadi memang kultur Cirebon saya itu lebih kuat. Tapi asli orang Tegal. Bapak saya Tegal, tapi kecil di Tegal. Kecil di Tegal, cuman waktu kuliah di Cirebon. Ya, berarti aliyah sampai kuliah gitu di Cirebon sana. Terus ke Cilacap. Ke Cilacap itu dalam rangka mencari nafkah ya ceritanya. Mencari nafkah, tapi karena memang kultur saya NU, maka saya bagaimanapun juga dimanapun saya posisinya, saya akan mencari markas NU di mana. Dan alhamdulillah dengan teman-teman PC Ibnu Cilacap juga saya aktif bersama kegiatan bareng. Kebetulan di Cilacapnya dekat dengan tempat kerjanya, jadi selalu aktif. Itu sampai 2016 akhir lah, 6 bulan. Kemudian 2016 saya pindah ke Semarang. Karena kultur saya Ibnu juga, kultur saya NU, saya aktifnya di PW Ibnu. Langsung PW. Sering, jadi kalau kontak dengan masyarakat, dengan pengurusnya sih enggak. Tapi setiap ada Lailatul Istimewa di PW Ibnu, saya PW NU Jawa Tengah, alhamdulillah saya selalu hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Tapi PC Ibnu di Kabupaten Tegal nggak ikut? Nggak ikut, saya belum kenal malah. Ikutnya malah di luar kota. Malah di luar kota. Terus setelah itu gimana? Setelah itu 2017 akhir bulan Oktober saya pulang ke rumah.
baru 7 hari saya ditunjuk jadi ketua ranting Ansor ceritanya. Tembe pitung dina ngomah. Iya. Selamatan terakhir lah rata ngasih ngono ya. Saya bingung jadi ketua ranting, saya tidak punya saudara karena 12 tahun merantau kan nggak ada teman. 7 hari baru jadi ketua, tapi oleh pengurus Ansor yang lama dan juga Roy Suryahnya, kamu jadi yaudahlah laksanakan. 3 hari kemudian saya merekrut 70 orang langsung Diranting. di ranting. Tuh tembe jabat langsung 70 orang. 3 hari. 3 hari. 3 hari sebelum pelantikan malah, sebelum pelantikan. Kepingin caranya gimana itu? Ini rahasianya. Aneh. Soalnya di sini belum seperti itu. Ya. Di ranting saya termasuk. Jadi, memang kalau saya juga menyampaikan ke beberapa ranting dan seluruh ranting sekecamatan Parbarang bahwa Ansor itu sebenarnya saya terinspirasi. Pertama inspirasi dari seorang yang bertato banyak banget di tubuhnya, bertindik ininya anting. Bisa dikatakan penampilannya jalan. Preman lah, ya, preman. Ya. Saya ajak, ayo kita ikut Maulidan nanti malam. Loh, nggak mau ah. Emang ada yang mau nerima saya? Saya kan orang kotor, saya kan orang seperti ini. Siapa yang mau nerima saya? Dari situlah saya terinspirasi. Sebenarnya mereka itu harus kita rekrut. Kalau mereka mau ikut ke pengajian nggak bakal mungkin. Tapi kita yang ikut ke alurnya mereka dulu. Nah makanya iya. saya ikut ke alur mereka. Saya datang ke ngopi bareng dengan apa ke seluruh masyarakat di desa saya sendiri. Karena saya belum kenal. Jadi ke seluruh tongkrongan, ke seluruh apa. Saya datang semua. Alhamdulillah dari situ juga kita dapat kenalan, akhirnya diundang. Dan kalau proses 70 orang itu pertama saya kenal 1 orang. Kamu punya teman siapa? Tolong diundang. Iya. Tolong diundang. Yang umuran SMA ke atas saya panggil semua. Tapi dengan lingkup 70 orang masih saya panggil. Alhamdulillah undang 70, yang datang sekitar 40-an pertama. Itu baru 3 hari. 1 minggu kemudian saya mengumpulkan juga, ditambah sekitar 80. Yang datang masih sama sekitar 40-an. Tapi alhamdulillah berlanjut. Proses yang kami lakukan adalah menggunakan pendekatan. Modelnya ngopi, berarti ya personal salah satu. Padahal nyong ora seneng ngopi, Dipaksa ngopi, ora udut, ora poyoke ora. Poyoke tetep banser biasa iki moyoke. Lho aku nemen ya ora udut, tapi sering udut orang dan. Ya, ora tahu. Cuma udute tuton. Tuton dah. Jadi memang sampai hari ini untuk di ranting Pesaran sendiri setiap ada undangan di Jalan Ansor itu yang diundang 150. Itu di arahannya. Iya, di rantingnya. Itu ranting yang dulu saya ini. Tapi yang hadir 50, 70. Jadi ini saya juga kasih tips buat sahabat-sahabat semua. Sebenarnya banyak yang ingin ikut Ansor. Tapi kita hanya menginginkan mereka ikut. Kita tidak pernah masuk ke sana. Tidak pernah merangkul, tidak pernah mengundang. Sehingga mereka mau masuk ke majelis, wegah disit, pemaning awake kotor, nyong ora bisa ngaji. Itu problem. Padahal Ansor tidak semuanya bisa ngaji. Banser tidak semuanya santri. Bahkan jarang ya santri yang jadi banser ya. Kalau di Pagar Barang ya. Berapa aja lah. Kebanyakan orang-orang biasa. Tapi kesan masuk di NU itu wong alim kabeh, ulama kabeh, pinter kabeh. Nah, itulah titiknya. Jadi sebenarnya mereka itu pengen, cuma karena tidak punya background seperti itu. Yang harus main aksi adalah kitanya. Iya benar, berarti yang harus aktif itu sebagai kadernya ya. Pengurusnya itu memang harus turun ke bawah merangkul mereka yang ada di luar gitu ya. Oke, nanti saya mau lanjut tapi saya mau harus sahabat dulu. Kaset mak dianggurna terus ora penak kok Mas Ketua. Ora apa-apa. Yang penting bayaran pada bayar. Mangkale bayaran rokok tuton yang ngene. Mayan tuton Bapak. Rongler. Gimana Anda jenengan perjalanannya sama seperti Mas Ketua sing senenge pencelak-pencelok apa menetap terus Pagar Barang? Ya, terima kasih. Perjalanan saya di Banser awalnya saya ikut Ansor. Diikut oleh diajak oleh salah satu kiai untuk ikut Ansor ya. Ikut Ansor, setelah kita ikut kegiatan Ansor, jalur Ansor, segala macam lah. Akhirnya saya ditawarin, kamu ikut Banser aja ya, ikut diklat gitu kan ya. Diklat waktu itu
di tahun 2019 kalau nggak salah. Ikut Diklat di Kecamatan Keramat. Pager barang ikutnya di Keramat, Diklat. Karena di Oke. Pager Barang belum ada Diklat sih ya. Ikutnya di Keramat. Setelah ikut Keramat, sebelum ikut Diklat saya udah aktif dulu di Banser. Udah lama, hampir 2 tahun baru Diklat. Setelah mengetahui ternyata Banser gini ya perjalanannya ya. Jadi saya mantap ikut Diklat. Setelah ikut Diklat, berjalannya waktu mungkin karena keaktifan saya dicatat atau diminta untuk masuk ke jajaran Satkorion. Waktu itu di Biro Kerjasama. Itu PAC. Ikut di jajaran PAC Satkorion. Dan baru tahun ini saya dimandati oleh ketua untuk ikut di jajaran kepengurusan Kasatkorion sebagai Kasetma. Berarti 3 periode apa 2 periode ikutnya berarti ya? 2 periode ini periode jadi baru pengurus. jadi Apa alasannya jenengan ini ikut Banser apa? Banser kesel gak? Iya. Alasannya dulu sih ya saya ingin belajar mengabdi ke ulama ya sebenarnya. Pengen belajar lebih baik lah. Dulu ya ngapunten ya dari orang biasa ya, bukan santri, bukan apa. Walaupun kita basicnya bukan santri, tapi saya ingin menjadi santri walaupun santrinya Mbah Hasim gitu. Iya. Intinya di Banser itu saya niatnya itu hikmat di NU dan lewatnya Jamiah Ansor. Gitu. Berarti luruh berkahnya Gila, cari berkah lewat iya. Ansor dan Banser gitu ya. Siap. Apa kesibukan tiap hari apa dan selain di kepanseran? Alhamdulillah untuk Ada promosi apa-apa? aktivitas Promosi. saya aktivitas saya pribadi, Iya. saya jualan ponggol. Iya, ponggol apa? Ponggol setan. Ponggol jati di wilayah Pager Barang itu saya yang jual. Kalau dari kader Ansor ya, Ansor Banser saya yang jual. Alhamdulillah ya sudah bisa berangsur baik lah untuk secara materi. Alhamdulillah bisa lancar tercukupi. Bahkan sudah terkenal di seantero Kecamatan Pager Barang, bahkan di luar Kecamatan Pager Barang sudah kenal dengan Ponggol Jati. Terkenal sih Ponggol Jati Banser gitu. Arane apa aslinya arane? Ponggol Jati Surokidul. Surokidul. Gitu. Iya. Jadi iya. sebelah kidule Pesarean dari perbatasan Brebes tuh kan sebelah kidule Pesarean terus Surokidul. Bisa COD. Bisa. Gue penting gue. Nomor nanti di bawah ini. Berarti kayak anak acara kegiatan apa diklat ponggolnya sing sampean Iya, kabeh. Bisa. Nanti terus. bisa tertera di bawah ini. Iya. Berat di ongkos. Nes nemen bayar separuh. Sahabat ketua itu gimana kesehariannya? Kalau keseharian pertama karena saya basicnya santri ya mulang ngaji lah. Mulang ngaji. Kalau secara maisahnya usahanya kita di pendamping lokal desa. Lokal desa. Pendamping lokal desa itu apa? Iya, berarti PLD. Kalau sini berarti apa ya? Mas Fatur Rahman lah. Oh, iya, semacam seperti itu di kecamatan lah. Kita pendamping di desa-desa terkait dengan kegiatan di desa. Kalau sampingan dan yang satunya lagi kami di percetakan, usaha percetakan. Alhamdulillah juga sudah di sekecamatan Pager Barang, bahkan Tarum pernah saya jajah seluruh desa sekecamatan Tarum, pesan bannernya sama saya. Oh, ya berarti kita promosi. Iya. Sama. Intinya niatnya jualan. Melu Sekecamatan Tarum kan panggung untuk promosi kayak. Ini ada momen kita sampai. Iya, para kalian nanti mau endorse orang apa? Iya, silakan. Tulisin nama persetan sampean sementing kudu nain sesuatu kayak berapa kayak endorse. Iya. Siap. Apa termasuk Atikan dan apa Sepul juga ingin ikut Banser, terutama ingin berhikmah di NU melalui kepanseran. Dan jenengan itu gimana? Kenapa sampai sekarang masih berhikmah terus di NU? Dulu kan di Ibnu, apa orang kesel? Mas suwe nemen tuh. Jadi yang saya rasakan mengikuti ulama dan kiai itu berkah. Apapun itu. Kesel tak kesel, tapi di luar itu Allah memberikan jalan lain yang membuat kita akhirnya sangat betah dan menikmati. Jadi keberkahan itu kan memang jalurnya dari manapun ya. Ketika kita mengikuti ulama, karena kita juga seorang
Islam juga harus mengikuti ulama. Jadi itu sebuah keharusan dan itu sudah panggilan hati. Apalagi kultur saya dididik dari keluarga NU, pendidikan juga di komunitas NU selalu ya. Jadi otomatis bahwa kegiatan-kegiatan NU itu sebuah kodrat yang harus saya lakukan dari kecil. Iya, sudah. Ya mau gimana lagi, santri ya harus aktif di NU itulah. Iya. Tapi enggak semuanya. Ya. Sahabat, semuanya kan ya masih ada santri-santri atau apalagi ada gus-gus bagian yang mereka masih belum terjun di Ansor, itu gimana? Betul. Ya. Dengan pandangannya sebagai pertama mungkin ada cara pandang yang berbeda dari mereka ya, karena berpandangan bahwa ngaji itu lebih penting dibandingkan organisasi. Ngaji itu lebih penting, ngajar itu lebih penting daripada organisasi. Tapi kalau saya ingin menyampaikan ilmu saya, kalau melalui organisasi itu lebih banyak yang menikmati daripada saya tidak kenal dengan siapapun. Contoh, ketika saya belum kenal siapa-siapa di organisasi, siapa sih yang kenal saya? Di desa pun nggak ada yang kenal. Karena pendatang juga. Ya bukan pendatang. Ya, lama tidak. Ya lama tidak. Kan nggak ada yang kenal. Tapi ketika di organisasi, saya ingin menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim maknanya apa. Kalau di komunitas saya cuma sendiri, siapa yang bakal tahu? Tapi ketika kita berorganisasi, banyak orang kenal. Dan alhamdulillah banyak yang menikmati juga. Oh ternyata ada orang dari sana, dari Pesarian yang bisa ngaji, dipanggil. Akhirnya kita bisa secara ilmu kita lebih bisa memberikan manfaat lebih besar dibandingkan mereka yang tidak ikut di organisasi. Jadi itu jangkauannya kita karena relasinya lebih banyak, otomatis manfaatnya lebih banyak lagi. Manfaat untuk ekonominya juga lebih jauh. Lebih banyak lagi. Promosi terus ya dia. Akhirnya kita rasa demong promosi pribadi, promosi banner, promosi lah sebagainya. Luar biasa. Tapi memang itu berkah. Ya, betul. Nah, itu salah satunya berkah. Ya. Jadi kan tidak mesti ada satu yang diuntungkan lah ya, salah satu ataupun banyak yang diuntungkan. Ini terkait dengan situasi Ansor di Kecamatan Pagerbarang gimana sekarang, Mas Ketua? Alhamdulillah kalau Ansor Kecamatan Pagerbarang kita memang kalau saya berarti mengikuti Ansor selama 3 periode ini berarti ya. Dulu di Ranting sekaligus jabat ke Sekretaris Rijal Ansor, kemudian tahun setelahnya Sekretaris Ansor, sekretaris PAC, dan sekarang menjadi ketua PAC. Jadi saya kira bahwa Ansor di Kecamatan Pagerbarang memang masih baru dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Yang jelas tantangannya bagaimana mengaktifkan ranting-ranting itu lebih ekstra lagi karena banyak ranting yang dibentuk tapi tidak aktif. Oh, cuman dibentuk ala kadar itu? Iya dibentuk tapi merekanya memang tidak aktif. Nah tahun sekarang memang targetnya adalah mengaktifkan ranting seluruhnya. Gimana progresnya? Progresnya alhamdulillah kami dari beberapa ranting untuk 12 ranting yang sudah memiliki SK, alhamdulillah sudah mulai bergerak semuanya. Meskipun dengan ala kadarnya semampunya mereka, tapi yang jelas mereka sudah bergerak. Pertama dengan cara apa? Bahkan kita ada 14 ranting. 1 hari setelah saya dipilih menjadi ketua PAC tanggal 5, maka tanggal 6 Januari seluruh ranting saya wajibkan membuat akun media sosial. Setiap ranting dalam jangka waktu 6 jam, alhamdulillah seluruhnya sudah ada semua dan alhamdulillah semuanya aktif. Dan saya minta seluruh media, seluruh kegiatan di-share semua di seluruh ranting. Alhamdulillah ketika PAC nge-share juga seluruh ranting ikut nge-share semua. Itu progres yang pertama karena kita bukan zamannya lagi dakwah dari lisan ke lisan, tapi kita harus tatap muka melalui media. Media itu sangat penting, Karena bagaimanapun juga zamannya sekarang dengan zaman dulu berbeda. Yang jelas itu berkaitan dengan di media. Kalau di tingkat ranting eksisnya juga Rijal Ansor yang karena saya juga dulu pengurusnya Rijal Ansor, otomatis Rijal Ansor saya tekankan harus aktif, mau tidak mau harus aktif. Apa rutinan? Ada rutinan berapa minggu sekali atau bulan? Tergantung rantingnya. Kalau di PAC berarti setiap
berarti malam Senin Pon. Malam Senin Pon 1 Ya, bulan sekali 1 berarti bulan. ya. Ya, 35 hari sekali. Iya, iya. Kalau tingkat ranting ada yang setengah bulan sekali, ada yang satu minggu sekali, ada yang sama juga 1 bulan sekali. Jadi masing-masing beda. Oke, dan apa program Banser apa dan di Pagar Barang itu dan sekarang dan ataupun yang mau diwacanakan ya. Untuk ke depan ini sih menjelang Diklatsar ya. Program Banser ya merekrut sebanyak-banyaknya anggota. Sudah ada gambaran berapa yang bisa diakomodir untuk ikut Diklatsar? Untuk saat ini sih sesuai data usai PKD kemarin, tahun kemarin. Ya ada sekitar 100 untuk yang sudah masuk data. Tapi kan kemungkinan ada tambahan dari kedepannya mungkin ada tambahan dari ranting-ranting yang ingin ikut Banser melalui Diklatsar. Berarti yang ikut PKD kemarin diwajibkan mengikuti Diklatsar. Harus mengikuti Diklatsar. Harus ya. Iya. 100 berarti ya. Ya kurang lebih 100. Apalagi ada program-program unggulan apalagi di Banser? Di Banser selain Diklatsar untuk saat ini setiap kegiatan hari Jumat ada Jumat Berkah. Apa Jumat Berkah? Jumat Berkah itu berbagi sarapan gratis yang selalu dilaksanakan di depan gedung MBCNU Pagar Barang. Kue ponggolan jenengan. Bukan. Bukan promosi ya. Ponggol ya ada salah satu teman dari kita, sahabat Ya, kita yang tadi kesini itu koordinator untuk pengumpulan dana dari sahabat-sahabat Ansor maupun Banser untuk dijadikan Jumat Berkah. Berarti iuran dihasilkan dari iuran dari pajak pribadi Banser masing-masing. Dari pribadi. Iya. Ada yang 20.000, 25, 30 ya semampunya. 11.300 ya anak. Ada. Rinci temen. Termasuk ketuanya. Tadi ngomongin dewek iki. 25.530 rupiah. Tiap satu minggu sepisan. Setiap hari Jumat pagi. Setiap hari Jumat. Iya, kalau sebelum puasa setiap hari Jumat pagi, bahkan sebelum ini ada kegiatan Jumat bersih. Jumat bersih dilaksanakan setiap Jumat pagi setelah seusai pembagian ponggol berkah itu. Kasmangan ponggol. Habis kita sarapan, kita keliling musola atau masjid yang ada di Kecamatan Pagar Barang sesuai schedule. Mungkin hari Jumat ini di Desa Pesarian. Jumat depannya di Desa Surokidul. Jadi bergilir tiap Jumat itu pasti ada kegiatan Jumat bersih di setiap desa di Kecamatan Pagar Barang. Oh iya. Jadi yang habis ikut Jumat Berkah bagi-bagi sarapan gratis, Yo, semuanya bersih-bersih. pakai kendaraan, kita bawa alat kebersihan dari sendiri, ada pelan, sapu, segala macam, pewangi ya. Kita berangkat ke masjid untuk Jumat bersih. Jadi kita membantu para marbot masjid untuk membersihkan masjid. Manfaat banget berarti ya Pak. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Semoga bisa berlanjut dan Siap. jadi nanti di sini bisa meniru semoga. Siap. Dan saya mau kembali lagi ke ketua. Ini kan jenengan sudah 3 periode ya, merasakan 3 periode. Nikmat. Iya, menikmati 3 periode. Bukan nikmat bora ya. Grundel bor. Orang ngatinan, orang ngerti. Nah, ini apa yang dirasakan nih dari perjalanan sampean waktu dulu pertama mengikuti dan sampai sekarang, perbedaan apa di Kecamatan Jatibagara khususnya? Pertama jelas keberkahan dari segi apapun sangat terasa ya. Pertemanan jelas lebih banyak karena kita sering bertemu dengan siapapun, stakeholder dan lain-lain sebagainya di seluruh desa sekecamatan Pagar Barang. Bahkan kalau saya bermain di seluruh desa itu perasa desa saya sendiri. Wis kaya wong dewek. Iya, saya wong dewek. Ana wong dewek kabeh sih. Kayak artis. Saya wong dewek kabeh. Dadi pengen ngampiri kabeh kayak gitu. Tadi ya alhamdulillah banyak teman, banyak rezeki juga. Karena bagaimanapun juga kalau orang mau pesan apapun ya berkaitan anak wong dewek kayak gue. Jadi ya itu juga sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Saking nikmatnya berarti ya. Tambah lemu. Dulunya kurus kering, sekarang lemu. Asli tiru kering. Asli. Oh, berarti memang asli berkah ya. Berkah. Sama seperti saya. Berkah mangan ponggol terus. Orang teng makan dewek. Gitu. Oh iya wes. Berarti enteng orang teng tujuan Jokuma kudu enteng ya kowe pangan dewek boran. Terus hubungan antar pengurus gimana di Kecamatan Pagar Barang setelah jenengan menjabat waktu ya selama jenengan aktif di Ansor lah. Ya, alhamdulillah kalau hubungan pengurus
kita sangat solid karena memang saya sudah menginstruksikan kepada sahabat-sahabat semua di semua lembaga-lembaga yang kami bentuk. Kami mohon semuanya harus bisa berdiri sendiri. Jadi mamanya Banser silakan aktif dengan caranya Banser. Rijal Ansor aktif dikelola oleh masing-masing pengurus. Jadi kalau bahasanya kita tinggal nonton dan monitor saja. Oh, berarti Tinggal monitor. diserahkan Sepenuhnya. tugasnya dan tanggung jawab diberikan. Sepenuhnya. Termasuk kalau ini kan kita juga ada selama bulan puasa ada ngaji online seperti di PC ya. Kita tiap kuliah asar itu kita seluruh ranting mengirimkan ustadz-ustadznya yang muda-muda karena target kita adalah mengorbitkan dai-dai muda dari Ansor. Nom-nom kabeh. Iya, nom-nom kabeh. Nom. Nom-nom kabeh mengorbitkan mereka-mereka yang muda ternyata sangat luar biasa. Banyak banget Efektif. gitu, efektif banget dan kita sebenarnya punya kader yang sangat melimpah. Kalau kita tidak fasilitasi mereka, siapa yang akan kenal mereka? Iya. Berarti memang benar harus diberikan panggung ya. Iya, betul. Iya. Gimana dan pola kepemimpinannya Mas Ketua ini gimana tadi yang diberikan tanggung jawab konjalan dewek. Nah, itu seperti gimana itu? Untuk pola kepemimpinan yang sekarang itu jauh luar biasa. Buantere Panrepol harus Padahal melayu angel. iya. Cuma programnya itu harus benar-benar dilaksanakan. Contoh ya di kegiatan kita kan Banser juga ada jamiahannya. Setiap malam Kamis ada jamiah. Bansernya jamiahan apa? Ada jamiah Rutiner Banser. atau Itu untuk ajang konsolidasi dan koordinasi antara sesama anggota Banser dan juga ketua PAC. Kemungkinan kan kalau Banser selalu ada buat pengamanan atau pengawalan di semua lini kegiatan KNU-an. Jadi kalau kita misalkan jamiah 1 bulan sekali, kegiatan yang lain terbengkalai. Harus ada pengamanan sih ya. Iya. Jadi instruksi dari PAC sekaligus ada Kasat Koryon menginstruksikan untuk jamiah Banser setiap malam Kamis harus rutin selalu dilaksanakan. Banser anggota ada berapa di Pager Barang sekarang Kurang yang tercatat? lebih yang tercatat secara real yang udah mengikuti di Klatsar ya ada hampir 100 lah, 80-90-an. Itu rata-rata aktif semua Mas ya? Ya alhamdulillah masih. Mudah-mudahan bisa bertambah di Klatsar tahun ini. Yes, amin. Amin, siap. Terakhir ini karena waktu sudah menunjukkan. Bentar, satu lagi. Apa? Kita punya drum band Banser yang sangat luar Oh iya, biasa. Oh, di drum band apa Banser? ya. Dan mayornya juga ada di sini. Wis biasa ditanggap. Ini mayornya. Berarti berarti martinya klik tongkat ngono berarti Iya. Jadi ini sekalian ajang ya. Barangkali PAC lain mau promosi maneh. punya hajat silakan Iya, hubungi Drum Band Banser Kecamatan Pager Barang. Oke, nanti siap saya nomor cantumkan di deskripsi. Siap. Tapi nyata wis biasa ditanggap. Sudah Sebelum puasa kita punya 36 job. 36 jam. dalam 1 puasa bulan. kemarin. Dalam 1 bulan. Iya. Lah 1 bulan be 30 dina Anak sing esuk kan Ada yang sore. sehari 2 kali, ada yang 3 kali. sunatan. Iya. Sunatan, hajatan nikah sekaligus imtihan segala macam. Itu anggotanya Banser semua. Banser dan Denwatser. Denwatser bagian Denwatser kita 18 orang Denwatser. Denwatsernya ada 18 banyak orang. banget. Iya. Keren. Ayo bisa. Cantik-cantik lagi. Mau dong tangkap dengan ngoli aku. Bisa. Longok mana? Siap. Bawa tanah cuci tampung sih ya. Siap. Ya, terakhir ini motivasi Mas Ketua dari jenengan sahabat Badrun sebagai Ini ketua. maksudnya motivasi buat Ya, siapa? motivasi untuk kadernya jenengan di Kecamatan Pager dan untuk semuanya saja. Ya, bagi saya untuk kader-kader Ansor di seluruh Nusantara, bahkan saya katakan bahwa saya tegaskan lagi Ansor itu anggotanya sangat banyak dengan catatan kita pengurus harus terjun ke bawah. Kalau kita tidak pernah terjun ke bawah, kita nggak akan pernah dapat anggota. Karena anggota itu akan mengikuti apabila kita kenal. Kita tidak pernah kenal, maka sampai kapanpun mereka nggak akan pernah ngikut. Jadi saran saya untuk kaderisasi memang harus terjun langsung ke bawah. Tidak bisa hanya atas nongkrong tok, tapi memang dengan cara ya kita nongkrong bareng dengan mereka, kita menikmati dunia mereka, mengikuti alur mereka. Insya Allah nanti secara tidak langsung mereka juga akan mengikuti kita. Itu untuk kaderisasi. Karena bagi saya ketika saya mengundang 150, 200 orang yang datang 50, bagi saya anggota saya tetap 100. Dia mengikuti Rijal Ansor 1 kali, 2 kali,
pergi ke Jakarta, pergi ke Jepang. Kita ada 5 kader yang ke Jepang ya. Alhamdulillah di sana saya titipkan bendera Ansor. Silakan kibarkan Ansor di Jepang. Nyata dikibarkan. Kibarkan di negeri Sakura kita ada 5 orang ya. Jadi alhamdulillah bagi saya mengikuti Ansor, Banser, Rizal Ansor 1 kali, 2 kali, 3 kali itu adalah anggota saya. Dan itu adalah sebuah nilai prestasi karena sampai di negeri manapun mereka hidup, di hati mereka akan ada Ansor. Kalau mereka tidak pernah ikut Ansor, mereka tidak akan pernah memiliki. Jadi kalau mereka sudah pernah hadir ikut walaupun sekali 2 kali, dimanapun saya yakin mereka akan kenal saya juga Ansor. Nah itu jadi titip kader-kader Ansor, titip Ansor untuk mereka-mereka itu dengan cara diundang. Kalau tidak pernah diundang, tidak akan pernah hadir. Ya intinya kita sebagai pengurus harus rela turun ke bawah dulu Ya, untuk merekrut lah. Terakhir Dan Siap. Saiful, closingnya Dan buat sahabat-sahabat Banser di Nusantara. Siap. Motivasi untuk sahabat-sahabat Banser di Nusantara maupun di Kabupaten Tegal khususnya. Jangan lelah berkhidmat di NU lewat Banser. Karena apa? Keberkahan akan mengikuti kita. Tidak usah mengharapkan imbalan apapun, insya Allah keberkahan akan mengikuti kita lewat Banser, lewat Jamiah Nahdlatul Ulama. Sekian. Ya, intinya insya Allah berkah. Berkah. Amin. Oke sahabat, terima kasih sahabat-sahabat saya di sini yang duduk merelakan waktunya ya sing wis tengah wengi tekan jeng meneh. Ngampurane ini bisa hanya memberikan seadanya. Siap. Semoga Kok tak nomor rekeningnya ya? ya siap. Kira rekening gue bayar ponggol apa gue bayar banner. Semoga kita ke depan bisa jumpa lagi, Siap. lagi ya. Oke sahabat, hari ini harus kita closing acara podcast. Semoga kita nanti bisa jumpa lagi. Saya akhiri podcast abal-abal. Sing Sing penting ansore ora abal-abal. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.